Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktunya Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Ulia Syahidah sebagai perwakilan dari SMA Tahasus Al-Quran Kalibeber Wonosobo yang akan menjadi pembicara pertama, dan saya akan membahas mengenai mosi Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Sebelumnya izinkan saya untuk menjabarkan beberapa poin penting yang terdapat dalam mosi debat kita kali ini. Yang pertama adalah pendidikan. Menurut situs Wikipedia, pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Sedangkan kemampuan kognitif berarti keterampilan berbasis otak yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Terdapat setidaknya 5 kemampuan kognitif, yakni membaca, belajar, mengingat, penalaran logis, dan memperhatikan. Dari tadi Anda menyinggung mengenai dunia kerja yang tidak membutuhkan kemampuan kognitif, padahal Dewan Juri yang terhormat, dalam dunia kerja sendiri, konteks kemampuan kognitif ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan beradaptasi. Semua praktik itu dan semua kemampuan itu harus berlandaskan pada suatu teori. Penguasaan teori sebelum praktik itu adalah yang paling baik penerapannya. Saat teori sudah mantap, akan mempermudah saat melakukan praktik. Dewan Juri yang terhormat, suatu keterampilan tanpa teori adalah nol besar. Seperti contohnya, ketika seseorang melakukan ibadah, seseorang melakukan sholat, apakah dia hanya akan melakukan gerakan-gerakan yang dia inginkan saja? Padahal, dalam sholat sendiri Anda harus berwudu, Anda harus melakukan kegiatan seperti ruku, sujud, dan lain-lain. Itu harus sesuai dengan tata tertib dan sesuai dengan teori yang memang sudah ada. Lalu buruh itu memerlukan hitung-hitungan, seperti contohnya saja ketika kamu buruh kayu, kamu harus memenuhi permintaan pasar seperti hitung-hitungan sesuai dengan berapa senti kayu yang diinginkan oleh seorang pelanggan. Lalu menurut teori air dapat menghantarkan listrik. Ketika seseorang bekerja di perusahaan listrik, apakah dia tidak akan mengetahui bahwa air itu dapat menghantarkan listrik? Hal tersebut dapat memicu kecelakaan yang tidak diinginkan. Lalu mengapa kemampuan kognitif ini justru masih dianggap remeh? Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari Very Well Family, kemampuan kognitif mengacu pada kemampuan seseorang untuk memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia peroleh. Perlu digarisbawahi di sini tentang pengalaman serta informasi, di mana dari pengalaman dan informasi yang diperoleh ini akan memicu pemrosesan data serta penalaran seseorang, sehingga Dewan Juri yang terhormat dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan kognitif ini tidak hanya terbatas pada teori saja, namun juga pemrosesan data oleh otak, sehingga orang akan berpikir lebih teoritis dan kritis. Sekian, terima kasih.